فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-khamisah, faedah yang kelima dari hadis larangan untuk merampas tanah secara zalim itu. Qala Syekhul Islam, idza talatal haramu bil halal kal maqbudi ghasban war riba wal maisir. Apabila perkara yang haram itu bercampur dengan perkara yang halal, seperti apa? Suatu barang yang diambil secara paksa dan zalim, ghasab secara zalim. Demikian pula riba, demikian pula perjudian. Fa idza shtabaha bi ghairihi, apabila barang-barang tadi bercampur dengan yang lain, tersamarkan dengan yang lain, yaitu apa? Mungkin berupa duitnya tercampur, ada duit riba, ada duit jual beli biasa misalkan. Wahtalata lam yahrumil jama', dan bercampur maka penyatuannya itu tidak haram. Fa idza alima anna fil baladi syai'an min hadza, maka apabila orang ini mengetahui bahwasanya di negeri ini ada sedikit saja dari percampuran macam itu, ada apa? Barang haram atau duit haram, la ya'lamu ainah, namun dia tidak tahu mana zatnya yang haram. Duit yang mana? Duit kertas atau duit shilling yang sekarang ini ada ribanya misalkan. Saya dapatkan melalui riba, saya tidak tahu juga misalkan. Lam yahrum 'alan nasi syira'u min dzalikal balad, maka tidak haram bagi orang lain untuk membeli barang dari negeri itu. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Siapa yang mampu menjamin ada satu negeri, bukan negara, satu negeri saja yang bersih dari riba, bersih dari judi, bersih dari duit yang perampasan yang zalim dan sebagainya. Tapi selama barangnya itu tidak jelas mana barang yang haram, tapi bercampur, misalkan kita beli di Simat atau beli di di Tesco atau Giant dan sebagainya, kita yakin aja ada aja barang haram. Orang-orang macam itu mereka sebagiannya tak kisah, tak peduli dengan barang haram. Tapi masih banyak juga barang halal di situ. Selama kita tidak tahu barang mana yang haram, maka kita boleh membeli sesuka kita di situ. Tapi kalau kita tahu, oh ini yang haram, entah haram zatnya atau haram cara pembeliannya dari toke yang lebih besar, dari penjual yang lebih besar. Kalau kita tahu, maka jangan beli barang yang itu, tapi beli barang yang lainnya. Kalau kita tidak tahu, maka bebas. Sebagaimana masalah apa? Orang-orang Yahudi yang Allah Ta'ala berfirman mereka itu adalah akaluna lisuhud, rajin memakan yang haram-haram. Tapi Rasulullah tetap berniaga dengan mereka. Terkadang hutang beli pakaian, bayarnya dengan cara hutang. Padahal Rasulullah jelas secara umum tidak tahu ini pakaian yang ini dengan cara yang halal atau haram atau bercampur, tak jelas. Selama tidak jelas, maka hukumnya halal untuk kita membeli dari dia. Kalau dianya sendiri dia tahu ini saya pakai riba, itu dia dosa, salah dia sendiri. Tapi kita yang beli dari dia sebagai pembeli, kita tidak dosa karena kita tidak tahu. Demikian pula Rasulullah dijemput orang Yahudi untuk makan di rumah, dan juga Aisyah akhirnya dijemput juga. Maka Rasulullah makan, Aisyah juga makan, menunjukkan ini tidak mengapa selama kita tidak tahu bahwasanya hidangan nasi atau mungkin roti atau apa atau daging itu kita tidak tahu ini zatnya, ini zat yang haram atau yang halal. Selama kita tidak tahu, maka tidak mengapa. Tapi untuk barang sembelihan tentunya apa? Kita harus tahu ini disembelih hanya menyebut nama Allah saja. Tapi untuk yang lain-lain yang semacam roti mungkin atau makanan-makanan yang bukan itu, maka tidak masalah selama tidak jelas. Inilah yang difatwakan Syekhul Islam, masih boleh kita bertransaksi dengan mereka selama tidak jelas barang tersebut mana barang yang haram. Lakin idza kana aksaru mali rajuli haraman, akan tetapi jika mayoritas
dari harta orang itu adalah harta yang haram, hal tahrumu muamalatuhu aw tukrah, apakah kita bermuamalah dengan dia jual beli atau utang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya, ini haram atau makruh? Fal jawab ala wajhain, jawabannya dibagi menjadi dua sudut pandang. Baik, akhirnya ini adalah apa? Dari kalangan Hanabilah. Wa in kana al-ghalibu ala malihil halal, kalau mayoritas dari harta dia halal, lam tahrum muamalatuh, maka muamalah dengan dia itu tidak haram. Baik, kenapa? Mayoritas harta dia halal. Baik, kita habiskan faedah yang terakhir ini, as-sadis yang keenam. Adapun kalau Syekh Utsaimin, beliau punya dua pendapat tentang masalah itu. Baik, tapi intinya adalah apa? Masih boleh selama tidak jelas. Kalau sudah jelas, maka ini Syekh Utsaimin juga punya dua pendapat. Sudah jelas ini barang riba, boleh tidak kita diberi duit oleh dia atau makan dari makanan itu dan sebagainya. Beliau punya dua pendapat. Untuk kehati-hatiannya, kalau kita tahu itu dari duit riba, jangan dimakan, tapi duitnya dipakai untuk yang lain, mungkin apa? Mengeraskan jalan atau membangun pagar barangkali. Intinya jangan masuk ke perut, itu lebih berhati-hati. Yang keenam, waqala aidan, Syekhul Islam juga mengatakan, al-malu idza ta'azzara ma'rifatu maliki. Baik, sekarang suatu harta jika kita tidak mengetahui, kita terhalang untuk mengetahui pemiliknya. Mungkin sudah diumumkan, sudah apa, tak tahu juga ini siapa yang memiliki ini. Saya menemukan barang berharga ini di jalanan. Surifa fi masalihil muslimin inda jamaahiril ulama. Jumhur ulama berpendapat untuk ini diserahkan kepada kemaslahatan muslimin, tidak dipakai sendiri menurut jumhur ulama. Tetapi apa? Tapi hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kalau kita sudah mengumumkan 1 tahun dan tidak ada orang yang mengklaim dan tidak ada bukti dan sebagainya, maka apa? Boleh untuk menjadi milik kita. Hadisnya sahih, ma'ruf. Tapi Rasulullah mengatakan ini jadi doman, jadi apa? Barang jaminan di sisi kita. Kalau suatu saat pemiliknya datang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dengan tepat, kita wajib untuk menyerahkan pada dia atau mengganti kalau sudah terlanjur kita habiskan. Tapi makanya jumhur ulama sebagai bentuk kehati-hatian daripada suatu saat dia pemiliknya memang datang dan kita sudah menghabiskan lagi, sudah serahkan aja untuk kemaslahatan umum. Tapi masalah boleh kita miliki kalau sudah setahun diumumkan. Baik. Kemudian disebutkan di sini fa idza kana biyadil insani ghasubun. Apabila di tangan seseorang ada barang rampasan secara zalim, au awari atau titipan, awari itu apa? Pinjaman. Ini pinjam dari si fulan, dan itu sering orang kadang pinjam sesuatu dari tetangganya. Au wada'i atau barang titipan, barang amanah. Au ruhun atau barang cagaran. Qad ya'isa min ma'rifati ashabiha, dia sudah putus asa untuk mengetahui siapa pemiliknya, terutama kalau apa? Ini sudah diamanahkan turun temurun. Kita generasi ketiga tak tahu, waduh ini siapa ini? Ini di zaman Atok case-nya itu, saya tak tahu ini siapa pemiliknya. Mau mengembalikan susah, misalkan. Fa innahu yatasaddaqu biha anhum, maka hendaknya dia menyedekahkan barang itu atas nama pemiliknya, meniatkan ini saya jadi wakil dia untuk bersedekah, menyedekahkan barang ini. Baik, dan itu baik. Tapi para ulama bilang kalau suatu saat pemiliknya datang, kita memberikan pilihan pada dia. Kalau engkau mau, maka engkau niatkan itu memang sedekah atas nama dirimu, pahalanya untukmu. Tapi kalau engkau ingin mengambil harta itu juga, maka saya yang akan mengganti, karena memang ini amanah, ini harta Anda. Para ulama mengatakan harta mukmin itu milik dia sampai bila-bila, selama tidak ada perubahan kepemilikan. Berarti kita harus mengganti rugi. Lalu apa?
Lalu bagaimana dengan duit sedekah tadi atau barang yang sedekah tadi? Itu jadi milik kita, kita yang dapat pahalanya, bukan orang tadi. Baik. Au yasrifuha fi masalihil muslimin, atau mengarahkannya, menghalakannya ke kemaslahatan kaum muslimin. Bukan hanya diberikan ke orang per orang, tapi untuk kepentingan umum. Au yusallimuha ila adl, atau menyerahkan kepada penjaga, kepada penerima barang yang terpercaya, yang lurus agamanya. Ini saya sudah tidak mampu lagi memikul amanah ini sudah turun temurun, saya tak tahu, saya tak mau harus pikul amanah sampai hari kiamat. Mau tak Anda untuk menjaga? Anda orang terpercaya, suatu saat mungkin Anda yang dicari, misalkan. Yasrifuha fi masalihil muslimin, lalu orang adil ini terserah mau menjaga terus, atau yang disebutkan di sini oleh Syekhul Islam itu langsung saja biar tidak pening-pening, yaitu disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi intinya harta itu tidak boleh dizalimi dan tidak boleh disia-siakan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.